Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya, kenapa kok nggak dimasukkan? Padahal itu kan kesepakatan yang sangat penting jadi dasar kenapa 4 pulau itu selama ini ada di Aceh. Betul. Itulah yang menyebabkan munculnya berbagai spekulasi, berbagai dugaan. Begitu ya, bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu yang memang ingin memaksakan 4 pulau itu masuk ke wilayah Sumatera Utara. Tidak lagi berada di wilayah Aceh. Nah, salah satu isu yang muncul adalah persoalan bahwa di kawasan keempat pulau itu ada potensi-potensi baik pariwisata sumber daya alam juga ya, minyak dan gas. Itu jadi muncul ke sana. Nah, kan kita juga melihat ya Mbak ya, itu ada pernyataan-pernyataan dari Aceh sendiri yang menyatakan bahwa di dekat 4 pulau tersebut itu ada yang disebut adalah blok Singkil atau wilayah kerja Singkil ya, itu ya. Dan memang jauh ke atas, di atasnya itu di Andaman itu kan memang ada eksplorasi minyak gas dan minyak dan gas bumi itu ya. Nah, meskipun di wilayah sekitar perairan 4 pulau itu belum dilakukan eksplorasi yang menemukan adanya sumber atau potensi minyak dan gas, tapi wilayah itu berdekatan sehingga muncullah spekulasi-spekulasi itu. Nah, salah satu yang saya juga membaca ada laporan di majalah ya, yang menyebutkan pada tahun 2021 itu memang ada pertemuan antara investor dengan pemerintah Indonesia, yaitu masuknya investor Uni Emirat Arab yang akan berinvestasi di pulau banyak, masih Aceh Selatan, wilayah itu. Itu memang sudah mereka akan berinvestasi di sana. Bahkan saya mendapat kiriman TikTok dari pernyataannya penasehat khusus Presiden yang menjadi Ketua Dewan Ekonomi, Pak Luhut bin Sarpanjaitan, minta dukungan DPR untuk masuknya investasi Uni Emirat Arab di Aceh, gitu. Nah, pertemuan investasi Indonesia dengan Uni Emirat Arab itu sudah terjadi memang pada tahun 2021. Itu laporan yang muncul di pemberitaan. Dan itu memang mereka akan berinvestasi di Aceh Selatan. Konotasinya selain pariwisata pasti potensi minyak dan gas. Nah, sementara Aceh itu kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 itu punya pengecualian loh dibandingkan dengan daerah-daerah lain lagi, karena memang disitulah keistimewaan ketika terjadinya perdamaian antara Aceh dengan pemerintah Indonesia, diakhiri konflik yang telah berlangsung 50 tahun lamanya ya. Nah, salah satunya kan keistimewaan Aceh boleh memiliki bendera sendiri dan boleh menentukan sendiri partainya, membentuk partai sendiri, partai lokal, bahkan burden sharing ya, pembagian untuk migas yang dieksplorasi di wilayah Aceh, Aceh mendapat jauh lebih besar, yaitu 70%. 30%, 70% untuk Aceh, 30% adalah untuk investor. Nah, ini hanya ada di Aceh. Nah, kelihatannya kalau kalau itu tetap terjadi berlangsung dengan ketentuan berada di pulau di wilayah Aceh, itu artinya investor akan kesulitan gitu loh. Apalagi dia harus katanya membangun kantornya di Aceh. Itu wajib. Jadi dengan syarat itu sulit, itulah kenapa analisisnya ke sana, kenapa harus dipindahkan. Nah, makanya kalau masih berada di wilayah Aceh, ini sulit investor masuk ke sana. Jadi ada dugaan bahwa dengan 40 itu masih berada di kawasan Aceh, itu akan mempersulit masuknya investor. Jadi harus dipindah katanya ke Sumatera Utara.
Dan akhirnya dibatalkan, itu membuat orang lega ya Mas Arya akhirnya. Betul. Dan memang dari TikToknya Pak Luhut itu, saya kan juga langsung bertanya kepada orang kepercayaannya Pak Luhut, yaitu Pak Atmaji Sumarkijo. Dia menyatakan betul Pak Luhut itu muncul di TikTok menyatakan minta dukungan DPR untuk investasi Uni Emirat Arab di wilayah Aceh Selatan. Tapi katanya bukan di lokasi 4 pulau itu, jauh. Tapi ada di Pulau Banyak gitu ya. Pulau Banyak itu agak ke utara lagi. Jadi salah kalau dibilang bahwa investor itu akan masuk ke wilayah 4 pulau itu. Jadi ya, tapi memang spekulasi ini akhirnya berakhir ya setelah Presiden mengambil keputusan yang tegas ya, keputusan tegas dan lugas bahwa 4 pulau itu adalah milik Aceh. Nah, gimana sih Mas Har kalau kita lihat penyelesaian sengketa pulau yang terjadi dari presiden ke presiden secara singkatnya? Saya kebetulan kan dari era Bu Mega waktu itu, Bu Mega itu kebetulan menangani kasus Sipadan dan Ligitan. 2 pulau yang berada di utara dekat di Kalimantan. Nah, 2 pulau itu memang sudah menjadi sengketa Indonesia dengan Malaysia sejak zaman Pak Harto itu sebetulnya. Zaman Pak Harto itu sudah menjadi sengketa, dan setelah reformasi pemerintahan Pak Harto berganti, masuk ke Presiden Habibie, nggak sempat, Gus Dur juga tidak sempat. Nah, pada periodenya Bu Mega masuklah ke Mahkamah Internasional. Nah, di situ meskipun pernah masuk dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan oleh Bung Karno, 2 pulau itu masuk ke wilayah Indonesia, tapi kalau merunut sejarahnya, bahwa ketika Inggris masuk menjajah Malaysia, itu 2 pulau sudah dikuasai. Bahkan oleh Inggris dibangun mercusuar. Nah, waktu itu adalah 2 pulau itu masuk wilayah jajahan Inggris. Nah, begitu juga ketika sudah masuk ke pemerintahan Malaysia, 2 pulau itu dikelola oleh pemerintah Malaysia dan tidak diurus oleh pemerintah kita gitu loh Mbak pada waktu itu.